haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Halo adik-adik. Halo Bang Ote. Halo juga Kak Sarah. Wah, Bang Ote hari ini udah sukacita belum? Udah banget dong Kak, sukacita. Wah, Kalau Kak seperti Sarah? Kakak Sarah juga pastinya sukacita, sama seperti adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik udah siap untuk ibadah sekolah minggu belum? Siap Kak. Oke, kalau adik-adik sudah siap, Kakak Sarah sudah siap, Bang Ote juga sudah siap. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak, dengan sikap berdoa ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. masih dengan sikap berdoa kita angkat sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam
adik-adik, mari ikuti apa yang Kakak Sarah ucapkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena pada hari ini karena pada hari ini kami masih boleh datang kembali untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap mau memuji, menyanyi, menari untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa, tolong pimpin kebaktian, Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga Bang Ote. Wah, Kak Sarah, tadi di awal kan kita udah nanya nih adik-adik udah siap atau belum? Jawabannya sudah. Siap. Nah sekarang abang mau tanya nih Kak. Tanya apa tuh Bang Ote? Apakah adik-adik di rumah sudah semangat? Pastinya semua adik-adik sudah semangat dan gak sabar untuk memuji nama Tuhan Bang. Wah kalau gitu kita cek Kak. Kalau misalkan abang tanya apa kabarnya, adik-adik jawab luar biasa. Bisa kan? Bisa dong. Bisa, Ote. Coba Bang, tanya Bang. Langsung kita tanya ya Kak, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Wah, luar biasa. Karena sudah luar biasa Kak, sekarang kita mau nyanyi nih. Nyanyi apa Bang? Sebelum nyanyi kita undang adik-adik di rumah untuk berdiri. Oh iya betul, bangkit Iya. berdiri. Nah kita mau nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Seperti biasa, kita mau nyanyinya dengan semangat dan pakai gerakan ya adik-adik. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. sekarang kita mau nyanyi ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Tangannya naik. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulang sekali lagi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sayang, sayang, disayang. Tangannya di dada. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik keren banget. Adik keren ya, Bang. banget, semangat Kak. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Bang Ote. Iya Kak Sarah. Di bulan Oktober nanti ada kegiatan baru loh di sekolah minggu kita. Kegiatan baru, kegiatan apa tuh Kak? Jadi Bang, mulai bulan Oktober dan bulan-bulan selanjutnya di minggu kedua kita akan ada Zoom bersama adik-adik dan kakak sekolah minggu Bang. Wah, kira-kira Kak itu di Zoom kita ngapain Kak? Jadi nanti di Zoom nanti ini Bang, Iya, kita Kak. akan bersama-sama mengerjakan kreativitas atau aktivitas Bang. Oh gitu Kak. Berarti sebelum ikut Zoom-nya kita harus sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dulu ya Kak? Betul, sebelum Zoom adik-adik harus sudah ikut sekolah minggu dulu ya. Karena biar tahu nih kreativitasnya apa ya yang nanti akan dikerjakan bersama-sama. Wah seru banget itu Kak. Jam berapa itu Kak Zoom-nya? Zoom-nya akan dilaksanakan pada jam 9. Jam 9 pagi. Betul Bang. Jadi sebelum jam 9 adik-adik sudah harus sekolah minggu terlebih dahulu ya. Oke Kak Sarah. Nah adik-adik di rumah jangan lupa nanti kita akan bertemu di Zoom tanggal 10 Oktober 2021 jam berapa tadi? Jam 9 pagi. Wah kakak Sarah udah gak sabar banget nih mau ketemu adik-adik. Bang Ote. Bener kau, karena udah lama banget ya kan Kak? Betul, jadi jangan sampai kelewatan ya adik-adik ya. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa ya Bang Ote? Dibawakan oleh Kaledi baru manulang Kak Sarah. Betul, jadi sekarang yuk adik-adik kita siapkan hati kita sambil sikap berdoa kita mau nyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semua katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu
hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Apa yang Kakak Ledi ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami untuk dapat mengerti firman-Mu yang disampaikan Kakak Ledi. Berkati juga Kakak Ledi yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu dengan Kakak Ledi, kita hari ini mau belajar firman Tuhan sama-sama. Adik-adik apa kabarnya? Coba sekali lagi, adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, pasti luar biasa ya adik-adik di dalam Tuhan. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak ya firman Tuhan hari ini tentang apa? Wah, Kakak Ledi punya gambar nih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhannya lebih lagi. Gambarnya akan muncul kalau adik-adik bantu Kakak Ledi. Caranya adik-adik katakan angka 1 sampai 3 menggunakan bahasa Batak ya adik-adik. Bisa? Bisa pastinya. Yuk bantu Kakak Ledi ya. 1, 2, 3. Tada! Ini dia adik-adik gambarnya. Ada gambar yang di sebelah kanan Kakak Ledi, ada juga gambar yang di sebelah kiri Kakak Ledi. Nah, sekarang kita coba lihat gambar yang di sebelah kanan Kakak Ledi ini ya. Adik-adik, kalau adik-adik lihat, orangnya berbadan kecil atau besar ya adik-adik? Iya, yang di sebelah kanan Kakak Ledi ini badannya kecil ya adik-adik. Coba kita lihat yang di sebelah kiri adik-adik. Kira-kira badannya besar atau kecil ya adik-adik? Iya, badannya besar ya adik-adik. Lebih besar daripada yang di sebelah kanan Kakak Ledi. Nah adik-adik, coba deh. Kalau orang yang di sebelah kanan Kakak Ledi ini melawan orang yang di sebelah kiri Kakak Ledi. Orang yang berbadan kecil melawan berbadan besar. Kira-kira siapa ya yang akan menang adik-adik? Apa? Yang berbadan besar? Masa sih? Emang kalau badannya kecil melawan badan besar gak bisa menang adik-adik? Wah, coba yuk adik-adik kita tonton dulu video berikut ini. Apakah yang di sebelah kanan Kakak Ledi atau di sebelah kiri Kakak Ledi yang menang ya? Yuk adik-adik duduk yang manis dulu. Mana duduk manisnya? Sudah? Kalau sudah, tonton baik-baik ya adik-adik
Supaya nanti kalau Kakak Lady nanya, adik-adik pasti tahu kalau nonton dengan baik. Yuk kita tonton video berikut ini. Daud adalah yang termuda dari 8 bersaudara. Pekerjaannya adalah mengawasi kambing domba di padang rumput. Sementara beberapa saudaranya bergabung dengan tentara Israel untuk berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin salah satu pasukan yang kuat. Suatu hari, Daud diperintahkan ayahnya untuk membawa makanan kepada saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya menuduh Daud hanya ingin melihat pertempuran daripada menjaga domba ayahnya. Padahal Daud hanya mentaati perintah ayahnya. Lalu Daud melihat orang Filistin yang sangat besar. Tingginya lebih daripada 2,5 meter. Dia memakai ketopong yang besar, baju perang, dan membawa senjata yang besar. Namanya adalah Goliat. Dia selalu menang dalam pertempuran. Daud melihat Goliat maju ke hadapan orang Israel dan berkata, "Maju salah satu dari pasukanmu dan lawanlah aku." Tetapi tidak ada yang berani dari pasukan Israel. Bahkan Raja Saul pun tidak berani. Daud tidak suka melihat Goliat seperti itu kepada bangsa Israel. Dan lagi pula bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Daud percaya Tuhan menyertai bangsa Israel. Jadi Daud sekalipun bukan bagian dari tentara, dia datang kepada Raja Saul dan menawarkan diri untuk berperang melawan Goliat. Raja Saul berpikir Daud masih terlalu kecil, tapi ingin ada seseorang yang melawan Goliat. Jadi dia mengizinkannya. Daud percaya Tuhan pasti menyertainya dan dia berkata, "Tuhan akan melepaskanku dari tangan orang Filistin itu." Raja Saul berharap Daud benar dan raja mengenakan pakaian perang kepada Daud. Tetapi justru pakaian perangnya membuat tidak bisa bergerak. Jadi Daud memutuskan untuk memakai pakaiannya saja. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu Daud mengambil 5 batu licin dari dasar sungai. Dengan tongkat dan umban di tangannya, Daud maju ke medan perang dan berhadapan dengan Goliat yang sangat besar. Goliat melihat Daud dan sangat marah karena dia mengira akan bertarung melawan tentara Israel yang paling kuat. Lalu Goliat berkata, "Kenapa kamu membawa tongkat? Memangnya aku anjing? Aku akan mengalahkanmu dan membuat engkau menjadi makanan binatang liar." Memang Daud kelihatan lemah dan seperti tidak bisa berperang. Tetapi sesungguhnya Daud adalah anak yang pemberani. Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud berkata bahwa Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Mendengar perkataan Daud, Goliat menjadi sangat marah. Daud mengambil batu yang sudah disiapkannya, lalu diumbannya dan mengenai dahi Goliat sampai batu itu masuk ke dalam dahinya. Dan Goliat terjatuh ke tanah. Semua orang terdiam menyaksikannya. Lalu tentara Filistin lari ketakutan dan tentara Israel mengejar tentara Filistin. Tuhan memakai Daud, anak muda yang biasa, untuk menang melawan Goliat. Bagaimana adik-adik? Sudah ditonton videonya tadi? Wah, kalau sudah ditonton, adik-adik pasti bisa jawab pertanyaan Kakak Lady. Kakak Lady mau tanya, tadi siapa ya yang badannya kecil, tugas atau pekerjaannya
mengembalakan domba-domba ayahnya. Siapakah namanya? Siapa? Iya, namanya Daud. Lalu yang badannya besar, dia datang dengan membawa pedang. Dia adalah tentaranya orang Filistin. Siapa namanya adik-adik? Iya, namanya Goliat. Lalu tadi ketika Daud melawan Goliat, siapa yang menang adik-adik? Siapa? Goliat? Siapa? Iya, benar. Yang menang adalah Daud. Daud yang badannya kecil. Dia cuma dengan batu yang diumban lalu kena dahinya Goliat dan Goliat jatuh ke tanah dan mati adik-adik. Wah, kenapa ya Daud yang kecil badannya hanya dengan batu loh adik-adik, Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena apa ya adik-adik? Padahal Goliat sudah tentaranya orang Filistin, dia mau pedang lagi adik-adik. Yuk, untuk tahu jawabannya kenapa sih Daud bisa menang, kita baca Alkitab kita nih adik-adik. Yuk, kakak mau ambil Alkitab dulu ya. Tara, adik-adik udah ambil belum Alkitabnya? Kalau sudah, yuk kita buka 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45. Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu." Wah, adik-adik, berarti Daud menang karena dia datang dengan nama Tuhan Allah. Dia percaya bahwa Tuhan Allah penuh kuasa. Dia percaya bahwa Tuhan Allah akan menolong Daud dan bangsa Israel adik-adik. Wah, Tuhan kita keren banget ya adik-adik. Dia penuh kuasa. Daud yang kecil hanya dengan batu bisa memenangkan Goliat. Karena siapa? Karena Tuhan kita keren adik-adik. Dan Daud juga pemberani. Dia mau melawan Goliat. Wah, adik-adik, siapa di sini yang anak pemberani? Wah, anak-anak sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap semua pasti berani ya adik-adik. Ada nggak ya yang ketika opung datang ke rumah lalu mau makan bersama, lalu adik-adik ditunjuk, misalkan, "Gabriel, tolong dulu, opung mau dengar Gabriel pimpin doa makan." Siapa ya yang malu-malu? Nggak mau opung, aku takut salah, aku nggak bisa berdoa opung. Siapa yang seperti itu? Wah, coba contohnya lagi, mungkin kakak-kakak kelas Matius atau Markus. Siapa yang ketika belajar online ditunjuk ibu atau bapak gurunya untuk menjawab, tapi malu-malu jawabnya? "Aku nggak tahu Bu, aku takut salah." Ada? Wah, hebat anak-anak Tuhan Yesus, semua pasti berani-berani ya. Gak ada yang malu-malu, gak ada yang takut-takut. Semua pasti percaya diri. Karena kita tahu Tuhan Yesus
Keren adik-adik. Karena kita tahu Tuhan Yesus pasti akan bantu kita dan menolong kita. Menolong kita untuk kita bisa pimpin doa. Menolong kita untuk kita bisa jawab pertanyaan Bapak atau Ibu Guru. Karena apa yang kita lakukan itu baik adik-adik. Tuhan Yesus akan membantu, akan menolong kita kalau kita melakukan hal yang baik. Dan kitanya juga harus berani, harus percaya diri. Kakak Lady tanya sekali lagi, siapa di sini anak pemberani? Tunjuk tangan. Semuanya anak pemberani. Wah, kalau berani semua berarti nanti kalau kakak atau abang sekolah minggu saat kita mau Natalan ditunjuk ada yang baca puisi, ada yang menari, atau ada yang menyanyi. Semuanya nggak ada yang malu-malu ya adik-adik. Semuanya berani untuk tampil untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Daud yang berani melawan Goliat karena dia percaya bahwa Tuhan Allah penuh kuasa, bahwa Tuhan Allah akan menolong dia menang. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan Yesus. Kita anak yang berani melakukan apa yang baik dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa dan akan membantu dan menolong kita. Ya, adik-adik, firman Tuhan kali ini tentang Daud dan Goliat dan tentang kuasa Tuhan. Untuk kita lebih lagi ingat firman hari ini, Kakak Lady mau ajak adik-adik di rumah untuk kita nyanyi lagu Daud dan Goliat. Seperti apa lagunya? Kita belajar sama-sama dulu ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya batu lalu diumbannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Gimana adik? Bisa lagunya? Bisa dong pasti ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Daud dan Goliat dengan menggunakan gerakan ya. Goliat datang, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya batu lalu diumbannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya batu lalu diumbannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Yeay, tepuk tangan buat anak Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, lagu Daud dan Goliat tadi sekaligus menjadi aktivitas kita pada minggu ini. Adik-adik bernyanyi dengan menggunakan gerakan, lalu minta tolong ya sama mama dan papa untuk direkam atau di videoin. Nanti videonya jangan lupa dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa, minggu ini kita ada ayat hafalan ya. Yuk kita simak baik-baik ayat hafalan minggu ini. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat di Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bareng-bareng terlebih dahulu ya.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, kira-kira adik-adik sudah pada bisa belum ya? Nah, kalau gitu kita pakai gerakan ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, kira-kira adik-adik sudah bisa? Kita coba sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya untuk dihafal, untuk dihafalkan. Sampai bertemu kembali. Bye-bye. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Apa yang Kak Kali diucapkan, adik-adik ikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Daud yang pemberani dan percaya kalau Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhan mau menolong anak-anaknya, Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang pemberani, dan bantu kami ketika kami menjadi anak-anak yang mau melakukan semua yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, kalau begitu saatnya kita mau menutup ibadah kita hari ini. Sebelum menutup ibadah hari ini, kita mau nyanyikan dari Kidung Jemaat 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Semua dengan sikap berdoa. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku percaya, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Apa yang abang ucapkan adik-adik di rumah ikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus karena masih memberkati kami memberkati kami sampai saat ini. sampai saat ini.
Tuhan, saat ini kami kami mau menyudahi ibadah sekolah minggu hari ini. Kami sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau meminta maaf jika selama ibadah hari ini kami berbuat salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Dadah.